Suaraku kedengeran nggak ya? Jelas, Jen. Oke, langsung saja kita mulai ya, guys ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Di sini kami dari anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kesia Dwita Wangil Harjengga dengan akhiran NIM 012. Saya sendiri Jenny Septianingsih dengan akhiran NIM 013 dan Septi Dwi Wahyuningrum dengan akhiran NIM 014. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada sore hari ini, yang pertama mengenai pengertian dari adaptasi. Yang kedua, tujuan dari adaptasi. Yang ketiga, cara meningkatkan kemampuan adaptasi. Dan yang keempat adalah kemampuan-kemampuan adaptasi. Baik, yang pertama adalah mengenai dari pengertian adaptasi itu sendiri. Nah, di sini ada pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Schneider dan Suparlan tahun 2008 menyatakan bahwa adaptasi itu merupakan kemampuan berinteraksi dengan tepat dan efektif, juga menyeluruh di lingkungannya. Nah, adaptasi ini meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya atau dengan diri sendiri. Yang kedua adalah pengertian dari adaptasi menurut Satmoko dan Buffron tahun 2010. Mereka itu menyatakan bahwa adaptasi merupakan penyesuaian diri, merupakan kemampuan untuk berinteraksi secara berkelanjutan atau kontinu dengan diri sendiri, orang lain, maupun dunianya. Dalam hal ini dikatakan berhasil apabila seseorang tersebut memiliki kepuasan dalam memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, dan hal yang mengganggunya. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari adaptasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menyatakan bahwa adaptasi merupakan proses agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, dari beberapa definisi kemampuan beradaptasi di atas, bisa dipahami ya bahwa kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain atau lingkungannya. Keberhasilan adaptasi bisa dilakukan dengan kenyamanan yang dirasakan dalam kondisi tertentu. Nah, proses adaptasi biasanya melibatkan berbagai tindakan seperti mempelajari dan memahami tata nilai, norma, dan budaya yang berlaku di lingkungan baru, mengembangkan hubungan kerja yang efektif dengan rekan kerja serta atasannya, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dengan baik, dan mengatasi tantangan yang muncul selama proses adaptasi. Adaptasi yang sukses dalam lingkungan baru akan memungkinkan individu atau tim untuk terlibat secara efektif dalam tugas-tugas organisasi, menjadi bagian dari kelompok kerja yang produktif, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, organisasi sering memberikan dukungan dan bimbingan untuk membantu individu atau tim dalam proses adaptasi mereka, seperti pelatihan atau pengenalan karyawan baru. Baik, selanjutnya ada tujuan dari adaptasi. Yang pertama, memahami budaya dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan baru tersebut. Dengan memahami budaya dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan baru, individu atau kelompok dapat berperilaku dan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dan dapat diterima oleh orang-orang di lingkungan tersebut. Misalnya, di Indonesia, nilai keluarga sangat penting dan dihargai, sementara di negara asal mahasiswa asing mungkin nilai individualitas lebih diutamakan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan baru secara efektif. Individu atau kelompok harus beradaptasi dengan lingkungan baru agar dapat bekerja dengan baik dan mencapai tujuan organisasi atau lingkungan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja.
Dengan beradaptasi dengan lingkungan baru, individu atau kelompok dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Dengan berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru, individu atau kelompok dapat merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka dan dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan sosial dan interpersonal. Dengan beradaptasi dengan lingkungan baru, individu atau kelompok dapat membangun hubungan sosial dan interpersonal yang baik dengan rekan kerja dan orang-orang di lingkungan baru tersebut, sehingga dapat memperkuat jaringan sosial mereka. Baik, selanjutnya yaitu cara meningkatkan kemampuan adaptasi. Ada 5. Yang pertama ada menerima perubahan. Dimanapun kita hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Jangan menghindari perubahan, lebih baik untuk menerima perubahan yang terjadi. Dengan menerima perubahan, berarti kita mau berkompromi dengan perubahan yang dibutuhkan. Kita mampu mengubah fokus dengan cepat, serta mampu menyesuaikan diri dengan banyak fungsi dan tugas yang berbeda. Lalu yang kedua ada terbuka pada ide baru. Dengan menyadari dunia selalu berubah, berarti kita siap mengantisipasi hal-hal baru di sekitar kita. Akan selalu ada ide dan pikiran yang lebih baik dan efisien dari apa yang ada sekarang. Dengan memiliki mindset tersebut, kita akan mudah beradaptasi dan berkembang. Lalu yang ketiga ada keluar dari zona nyaman. Setiap orang pasti memiliki zona nyamannya masing-masing. Namun, terus berada di zona nyaman terkadang membuat kita lambat berkembang dan tertinggal. Jika kita memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, kita akan menghadapi tantangan baru yang akan mengasah kemampuan memecahkan masalah kita dengan baik. Orang yang berani keluar dari zona nyaman juga dapat berkembang lebih cepat dan memiliki mental sukses yang baik. Lalu yang keempat ada menanamkan mindset terus berkembang. Setiap inovasi dimulai dari pikiran dan keinginan untuk terus maju. Tanpa pemikiran tersebut, sulit untuk memikirkan pencapaian yang lebih besar dari yang kita raih sekarang. Memiliki mindset untuk terus berkembang akan mendorong kita untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya dari apa yang kita ketahui sekarang, namun juga dari apa yang bisa kita perbaiki dari sekarang. Lalu yang terakhir ada mau belajar terus-menerus. Perkembangan teknologi saat ini membuat segala perubahan berkembang menjadi begitu cepat. Jika kita sepakat bahwa perubahan adalah hal yang pasti, maka kita juga menyadari bahwa ilmu dan wawasan yang kita miliki saat ini bisa saja usang dan tidak relevan. Agar kita beradaptasi dengan baik di masa kini dan masa mendatang, kita harus mau memberanikan diri untuk membuka diri mempelajari hal-hal yang baru. Next. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan adaptasi, ada 5. Yang pertama konsistensi, lalu yang kedua organisasi, yang ketiga optimisme, yang keempat fleksibel, dan yang terakhir ada komunikasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada konsistensi. Lexiko mendefinisikan bahwa konsistensi sebagai tindakan atau sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu, terutama agar adil atau akurat. Konsisten digambarkan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama untuk waktu yang lama. Ketika sesuatu terjadi lagi dan lagi, itu terjadi secara konsisten. Menurut Ibu dari karya Abdullah Atom, mereka yang konsisten tidak akan mudah kecewa pada dirinya sendiri, apapun hasil yang diperoleh. Lalu untuk manfaat konsistensi ada 4. Yang pertama, menumbuhkan motivasi dan produktivitas. Sikap yang konsisten dapat mendorong motivasi untuk terus bertahan melakukan pekerjaan hingga akhir. Akibatnya, kita pun akan merasa semangat menyelesaikan sesuatu hingga semuanya selesai. Produktivitas juga akan meningkat jika kita telah konsisten menyelesaikan tugas dan pekerjaan tanpa terganggu dengan hal-hal di sekitar. Lalu yang kedua ada meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita termotivasi, otomatis kepercayaan dirimu akan turut meningkat. Kita dapat lebih mengandalkan dirimu sendiri dan percaya terhadap setiap keputusan yang diambil.
Lalu yang ketiga ada meningkatkan reputasi. Konsistensi dapat meningkatkan personal branding. Orang-orang akan melihat bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang baik sampai akhir. Dan yang terakhir, membuat menjadi lebih baik. Kesalahan bukanlah hal yang bisa dihindari. Bahkan orang-orang hebat pun masih melakukan kesalahan. Meski begitu, dengan terus konsisten belajar dari kesalahan, kita akan jadi diri yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Next. Yang kedua ada organisasi. Organisasi atau kemampuan organisasi adalah kemampuan yang dapat membantumu menggunakan waktu, sumber daya, hingga energi secara efisien untuk menyelesaikan tugas. Organisasi diperlukan agar kita dapat beradaptasi di dunia kerja. Hal ini termasuk dalam mengatur dan menjaga area kerja tetap rapi selama bekerja. Secara sederhana, menurut Demus, kemampuan organisasi adalah upaya pengoptimalan usaha di tempat kerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan begitu, karyawan selalu bisa produktif dan mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Manfaat kemampuan organisasi ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan kemampuan organisasi yang baik, maka seseorang akan bekerja lebih efektif. Mereka jadi tahu mana pekerjaan yang harus diprioritaskan dan mengelola tugas dengan baik. Saat prioritas kerja dan efisiensi tercapai, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan utama. Lalu yang kedua, mencapai work-life balance. Kemampuan organisasi yang dimiliki seseorang merupakan salah satu bagian krusial dari upaya mencapai work-life balance. Track menjelaskan bahwa seseorang dengan kemampuan organisasi yang baik akan memiliki kontrol atas pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Yang ketiga, ada kualitas kerja yang lebih baik. Karyawan dengan kemampuan ini akan jarang melakukan kesalahan dan tidak melupakan tanggung jawab. Mereka akan memastikan pekerjaannya berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kualitas kerjanya pun akan memenuhi harapan dan target dari perusahaan. Lalu yang terakhir ada memberikan kesempatan baik di masa depan. Kemampuan organisasi dapat membantu kita untuk mendapatkan kesempatan baik di masa depan. Usaha yang telah kita lakukan akan diketahui dan diingat oleh semua orang. Mereka akan yakin untuk mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar untuk kita dibandingkan sekarang. Yang ketiga ada optimisme. Optimisme adalah suatu keyakinan, kepercayaan, dan harapan yang ada dalam diri individu terhadap segala sesuatu akan berjalan menuju arah kebaikan. Nah, individu yang optimis mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang telah lalu, tidak takut pada kegagalan, dan berusaha untuk tetap bangkit mencoba kembali bila gagal. Optimisme mendorong individu untuk selalu berpikir bahwa sesuatu yang terjadi adalah hal yang terbaik bagi dirinya. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi optimisme seseorang. Yang pertama itu ada kepercayaan diri, dan yang kedua itu ada pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Nah, untuk yang kepercayaan diri, individu yang memiliki keyakinan yang tinggi dengan apa yang ada di dalam dirinya, serta yakin dengan kemampuan akan mempunyai optimisme yang tinggi. Kemudian, untuk pengalaman berinteraksi dengan lingkungan, kemampuan mengagumi dan mengapresiasi terhadap berbagai hal yang dimiliki oleh orang lain merupakan daya yang kuat untuk mendorong seseorang untuk lebih memiliki harapan positif terhadap dirinya, sehingga dapat membantu mereka memperoleh optimisme. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaat optimisme. Yang pertama, motivasi diri sendiri. Orang yang selalu optimis adalah dia yang memiliki motivasi pada dirinya. Dia akan melihat segala hal sebagai sebuah peluang daripada sebuah masalah. Selain itu, dia akan lebih bersedia dalam mengambil tindakan. Dan yang kedua, sebagai energi positif. Pada kebanyakan kasus, orang yang optimis akan
mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang memiliki aura positif juga. Oleh sebab itu, mereka akan senang jika diajak bergaul dan menghabiskan lebih banyak waktu secara bersama-sama. Yang ketiga, ada menjadikan seseorang tidak mudah menyerah. Orang-orang yang memiliki sikap optimis itu tidak akan berpasrah begitu saja dengan keadaan, melainkan mereka akan memberikan kerja keras dengan usaha maksimal yang mereka miliki dan performa terbaik dalam setiap kesempatan yang ada. Nah, kemudian yang manfaat terakhir ada mengambil pelajaran dari sebuah masalah. Orang yang optimis akan mengambil banyak hal yang bisa dipelajari dari suatu masalah, meskipun masalah tersebut adalah masalah yang besar yang sedang dihadapinya. Next. Yang keempat ada fleksibel. Yang keempat ada fleksibel. Fleksibel atau fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri pada suatu perubahan kondisi, baik itu jangka panjang ataupun pendek. Kemampuan ini akan memudahkanmu dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang hadirnya tidak terduga secara lebih efektif. Dalam dunia kerja, definisi sikap fleksibel adalah suatu kemampuan bekerja untuk belajar akan hal baru dan kesanggupan memikul pekerjaan di luar tanggung jawab posisi awalnya. Kemudian ada sikap fleksibel, manfaat sikap fleksibel. Yang pertama itu ada kemampuan untuk beradaptasi. Nah, sikap fleksibel ini membantu kita untuk memudahkan beradaptasi. Contohnya saja ketika seorang atasan memerintahkan untuk pergantian jam kerja, sikap fleksibel yang kita miliki tentunya tidak akan memberatkan dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, mempertahankan karir. Sikap fleksibel sangat dibutuhkan dalam mempertahankan karir di perusahaan, karena perusahaan cenderung akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan itu juga yang akan menuntut kita untuk mudah beradaptasi. Tanpa sikap fleksibel, kita akan sulit bertahan dalam situasi tersebut. Yang ketiga ada membantu meningkatkan kepuasan kerja. Tingkat stres dalam kerja dapat berkurang dengan adanya fleksibilitas. Sikap fleksibel akan membantu mendapatkan berbagai pengalaman baru saat bekerja. Banyaknya pengalaman kerja serta minimnya tingkat stres pada secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian yang keempat ada mampu mengatasi situasi yang tak terduga. Saat bekerja tentunya kita akan menemui berbagai situasi atau keadaan yang tidak terduga. Sikap fleksibel akan membantu menghadapi situasi tersebut dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Next. Yang kelima ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam situasi tertentu, media tertentu yang bertujuan untuk mengubah sikap, tingkah laku, atau efek tertentu. Manfaat dari komunikasi sendiri itu ada 4. Yang pertama, mendapat dan memberi informasi. Manfaat komunikasi yang utama adalah kita bisa mendapat atau memberi informasi.
Dengan melakukan komunikasi, kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain dengan menanyakan suatu hal yang ingin kita ketahui. Dengan komunikasi, kita juga bisa memberikan informasi yang kita ketahui kepada orang lain. Yang kedua, melakukan diskusi. Tujuan komunikasi berikutnya adalah untuk melakukan diskusi suatu topik tertentu. Tentunya proses diskusi membutuhkan komunikasi yang intens dari pihak-pihak yang terlibat untuk saling bertukar pendapat dan opini. Diskusi juga bisa terjadi dalam suasana rapat atau debat formal dan non-formal. Manfaat yang ketiga adalah memberi instruksi atau perintah. Komunikasi juga memungkinkan kita untuk memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain. Hal ini mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Dalam struktur perusahaan, komunikasi antara atas dan bawah juga sangat penting untuk memberi instruksi. Dan yang terakhir ada meminta atau memberi pertolongan. Fungsi komunikasi bisa dilakukan untuk meminta atau memberi pertolongan kepada orang lain. Jika kita membutuhkan bantuan, kita bisa meminta pertolongan kepada orang lain lewat komunikasi. Begitu pula saat orang lain butuh bantuan, maka kita dapat memberikan pertolongan setelah melalui proses komunikasi terlebih dahulu. Next. Baik, terima kasih. Sudah disampaikan ya terkait presentasi dari kelompok 4, namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada sore hari ini. Tadi disebutkan bahwa secara umum, adaptasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain atau lingkungannya. Kemampuan dari selanjutnya adalah tujuan dari adaptasi, itu ada memahami budaya dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan baru, beradaptasi dengan lingkungan baru secara efektif, meningkatkan produktivitas dan kinerja, meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja, serta meningkatkan hubungan sosial dan interpersonal. Selanjutnya ada cara tadi disebutkan juga, meningkatkan kemampuan adaptasi. Yang pertama ada menerima perubahan, terus ada juga terbuka pada ide baru, terus yang ketiga ada keluar dari zona nyaman, ada menanamkan mindset terus berkembang, serta mau belajar terus-menerus. Yang terakhir adalah kemampuan adaptasi. Yang pertama ada konsentrasi, ada organisasi, optimisme, fleksibel, dan komunikasi. Nah, itu adalah kesimpulan dari presentasi kita kelompok 4 pada sore hari ini. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya-jawab. Kami buka untuk 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, dan termin kedua juga 3 penanya. Monggo dari Mbak-mbak atau Mas-mas yang mau menanya, yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Wah, banyak banget. Benar. Ini udah banyak banget yang resen ya. Ini saya pilih dulu 3 penanya yang berada pada posisi paling atas di room Zoom saya. Yang pertama ada Mbak Intan, Mbak Widya, sama Mbak Dian. Monggo untuk bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa on mic dan menuliskan pertanyaannya di room chat. Baik, terima kasih Mbak Jenny atas kesempatannya. Saya Intan Permatasari, NIM 025, izin bertanya. Bagaimana jika misalkan ada seseorang yang memiliki sikap introvert masuk ke dalam lingkungan baru? Apa yang harus dia lakukan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut, khususnya di lingkungan kerja? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk yang kedua tadi buat Mbak Widya, bisa langsung on mic. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widyawati dengan akhiran NIM 034. Sebenarnya pertanyaan saya itu hampir mirip sama Mbak Intan. Saya dulu ya Mbak. Saya bicara dulu ya. Jadi itu saya tuh punya saudara, ya dia itu introvert banget gitu loh Mbak. Dia itu nggak mau keluar rumah, cuma mau di dalam terus, kayak takut sama orang gitu.
Terus eh, aku sama saudara-saudaraku itu udah berusaha banget buat bikin dia mau eh, beradaptasi gitu loh, kasih motivasi, nyuruh dia keluar dari zona nyaman. Sampai dulu tuh aku pernah ngajak dia kerja biar dia tuh juga bisa punya temen. Terus menurut pandangan kelompok 4 ini, kita tuh sebagai apa keluarga atau dia sendiri tuh gimana ya caranya untuk merubah sikap dia yang seperti itu jadi mau beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Widya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Mbak Dian, monggo bisa on mic. Baik, saya Dian Nurama dengan 005 izin bertanya. Ya, misalnya terdapat seorang anak yang dirinya harus berpindah-pindah dalam sekolah karena mengikuti orang tuanya yang harus bekerja, berpindah tempat kerja juga. Nah, itu tentunya anak tersebut harus melakukan adaptasi berulang-ulang di sekolahnya. Lalu bagaimana tanggapan dari kelompok 4 mengenai kasus tersebut? Lalu apakah kasus tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anak itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Di sini diskusinya bersifat terbuka ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua selain kelompok 4 yang mau ikut menanggapi, dipersilakan. Jika ada yang mau menanggapi, bisa langsung on mic aja ya Mbak. Permisi Mbak Jenny, saya izin menanggapi pertanyaan, boleh? Ya, dipersilahkan Mbak Sarwaldo. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi pertanyaan dari Mbak Intan, yaitu tentang bagaimana seorang introvert dalam beradaptasi di lingkungan kerjanya. Sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan sedikit tentang makna introvert ini, karena secara umum biasanya stereotip tentang introvert dan ekstrovert kita ini masih sedikit menyimpang atau salah, yang dimana introvert dan ekstrovert ini bukan introvert di sini itu bukan pemalu atau tidak percaya diri, tetapi introvert dan ekstrovert ini hanya berbeda dalam cara mencharge energinya. Jadi kalau semisal dikatakan bagaimana cara beradaptasinya, seharusnya antara introvert dan ekstrovert itu cara beradaptasinya sama. Karena introvert ini mencharge, perbedaannya hanya introvert ini mencharge energinya dengan menyendiri atau dengan me time, sedangkan ekstrovert ini mencharge energinya dengan sosialisasi atau bersama orang lain. Menurut saya tidak bisa dikatakan apabila introvert ini akan lebih susah beradaptasi, atau mungkin ekstrovert ini akan lebih mudah beradaptasi. Menurut saya tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi mungkin untuk introvert beradaptasi di lingkungan kerjanya selayaknya orang-orang beradaptasi dengan cara mengenal lingkungannya, mau mengenal orang terlebih dahulu, mau tidak malu bertanya apabila ada tugas di lingkungan kerjanya, dan lebih ke tidak overthinking, karena biasanya kalau di lingkungan baru itu banyak yang tidak bisa beradaptasi karena terlalu overthinking. Nanti kalau tugas saya nggak bisa ngerjain gimana ya, nanti kalau saya tidak diterima di lingkungan saya gimana ya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Mbak Sarwatul. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari kelompok 4 ada yang mau menambahkan, monggo dipersilahkan. Saya Mbak, mau menambahkan sedikit aja. Silahkan Mas Sudehan. Oke, mengenai ini ya Mbak, introvert biar agar bisa beradaptasi di lingkungan kerja. Ini dari pengalaman saya pribadi. Kan saya sering pindah-pindah tempat ngajar di sekolah-sekolah kan. Jadi awalnya itu saya sedikit mengamati Mbak. Misalnya di hari pertama itu saya mengamati bagaimana toh cara guru yang lain ini memberikan materi kepada anak-anak di sekolah tersebut misalnya begitu. Jadi di hari pertama kedua itu saya masih mengamati mereka dengan ya sambil tanya-tanya tapi dengan rasa agak takut, malu dan sebagainya, kan namanya juga kita sebagai pengajar baru ya.
Jadi setelah kita mengamati kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru senior itu, kita coba praktekkan dengan sedikit metode yang baru. Jadi menurut saya kalau kita mau beradaptasi dengan baik, mau bertanya, mau mengamati kegiatan yang sudah ada, ya insya Allah kita bakal bisa merubah sikap introvert itu jadi tidak terlalu berlebihan gitu, Pak. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya, Mas Supehan. Mungkin dari kelompok 4 atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, Mbak Jenny. Monggo dipersilakan, Mbak. Siapa tadi yang unmute? Saya Afi Puspitaningrum dengan Mbak NIM, dan NIM 019 izin menambahkan ya terkait pertanyaan dari Mbak Intan. Saya afirmasi terhadap jawaban dari Mbak Ima dan Mas Supehan. Di sini saya ingin menambahkan terkait bagaimana menyikapi sikap introvert ya. Jadi beberapa waktu lalu saya itu mengikuti sebuah seminar yang membahas tentang orang-orang introvert. Jadi orang-orang introvert itu bukan sepenuhnya mereka itu berkeinginan menjadi introvert. Dan kebanyakan orang yang introvert itu dilatar belakangi karena dulunya dia pernah sakit hati dan trauma terhadap sesuatu sehingga mereka menutup diri. Nah, di sini bagaimana sih untuk menghilangkan rasa introvert itu? Kalau menurut saya dan pendapat saya, untuk menghilangkan rasa introvert itu sendiri, kita itu harus berani untuk speak up dan belajar untuk gimana sih mengatasi trauma yang udah kejadian di masa lalu, dan gimana sih kita harus bersikap selayaknya orang-orang yang tidak introvert itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Afi. Dari kelompok 4, ada yang mau menambahkan? Monggo. Baik, saya dari kelompok 4 akan menambahi jawaban dari Mbak Sarwatul, Mbak Afi, dan juga Mas Subhan terkait pertanyaannya Mbak Intan tentang cara beradaptasi orang introvert di lingkungan kerja ya. Nah, jadi saya setuju dengan pendapat dari Mbak Sarwatul, Mas Subhan, dan juga Mbak Afi, bahwa sebenarnya tuh orang kepribadian introvert adalah sebuah istilah yang ditunjukkan untuk menggambarkan kepribadian seseorang yang tidak menyukai keramaian, seorang yang sulit untuk bergabung dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk beradaptasi di lingkungan kerja, itu yang pertama, jangan biarkan lingkungan kerja menghabiskan energi kita. Bagi seorang karyawan yang berkepribadian introvert, melakukan aktivitas dan meniru sikap mereka yang berkepribadian ekstrovert mungkin akan menguras energi yang berlebihan sehingga kita akan mudah lelah. Dalam hal ini kita tidak boleh membiarkan energi kita habis hanya karena percobaan ini. Beri waktu untuk diri kita berlatih, dan berlatih. Meskipun kita tidak bisa seaktif mereka yang ekstrovert, namun setidaknya kita sudah berani untuk muncul di atas permukaan. Selain itu, kita juga perlu membatasi waktu harian kita untuk berkumpul dan mendengarkan kebisingan suasana pekerjaan atau lingkungan pekerjaan yang ada. Lalu yang kedua itu dapat menghindari perasaan di pojokan. Saat kita bekerja di lingkungan kerja yang penuh dengan karyawan berkepribadian ekstrovert, mayoritas dari mereka akan merasa senang untuk berdiskusi ataupun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara spontanitas. Nah, sayangnya itu berbeda dengan mereka yang berkepribadian introvert, yang mana mereka lebih suka untuk berpikir dalam beberapa waktu saat diajukan sebuah pertanyaan. Namun, kepribadian introvert memang membuat seorang individu menomorsatukan kelogisan. Itulah mengapa mereka memerlukan sedikit waktu untuk berpikir dengan matang. Nah, solusinya itu dapat sampaikan kepada rekan-rekan kerja bahwa kita perlu waktu untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan, dan pastikan setelah kita telah menemukan jawabannya, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kesha atas tambahannya. Mungkin dari Mbak Intan, apakah
sudah cukup menjawab? Sudah Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut dari teman-teman, apabila ada yang mau memberikan tanggapan, dipersilakan langsung on mic saja ya. Mbak, suaranya terdengar nggak ya? Masuk, Mbak. Oh, boleh menanggapi pertanyaannya Mbak Dian? Ya, dipersilahkan Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya Nadia Octavia Bernanda dengan NIM 008 ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Dian. Mbak Dian tadi bertanya jika terdapat seorang anak yang dirinya berpindah-pindah dalam sekolah karena mengikuti orang tuanya yang harus bekerja berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentunya anak tersebut harus melakukan adaptasi berulang-ulang di sekolahnya. Nah, apakah kasus tersebut itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anak itu? Baik, mungkin menurut saya ya, permasalahan jika kita itu tidak menyikapi dengan bijak orang tua tersebut, keadaan hidup berpindah-pindah ini mungkin akan memunculkan problem besar terhadap mental anak ya, karena anak itu pastinya akan mengalami rasa galau dan sedih yang berkepanjangan karena tentunya dia akan merasakan dan akan merasa kalau meninggalkan sekolah lama. Nah, belum lagi mungkin anak tersebut itu melewati masa penyesuaian dengan lingkungan sekolah barunya, yang mungkin belum tentu setiap anak itu mampu melakukannya. Jadi mungkin bagi anak yang mudah beradaptasi, tentunya itu tidak akan berdampak pada proses perpindahan tersebut. Tapi bagi anak yang mungkin sulit untuk beradaptasi, mungkin akan menggoncang emosinya. Nanti mungkin anak tersebut akan menjadi anak yang pemurung dan mungkin tidak bersemangat pada proses pembelajaran di sekolah barunya. Nah, mungkin akibat dari kesulitan anak menyesuaikan diri itu nanti di lingkungan barunya mungkin berimplikasi juga pada hasil belajar yang tidak maksimal juga. Jadi mungkin untuk kondisi mental anak pun juga mungkin kurang stabil, terus dapat mengganggu proses penyerapan materi juga. Jadi mungkin bagi orang tua yang bekerjanya berpindah-pindah, orang tua juga harus bijak dalam menanggapi permasalahan tersebut. Jadi bagaimana orang tua juga dapat mengajarkan untuk anak tersebut itu dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena pastinya kan kalau orang tua pindah itu kan wajib ya, dan mungkin anaknya juga bakalan ikut. Mungkin pendapat saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Apabila tidak ada yang mau menambahkan, apakah dari Mbak Widya sudah cukup menjawab tadi jawaban dari Mbak Nadia? Tadi Mbak Nadia bukan yang jawab punya Mbak Dian ya, Mbak? Mohon maaf ya, maksudnya tadi atas pertanyaannya Mbak Dian ya. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas jawabannya, sudah cukup menjawab. Ya, sama-sama. Baik, belum menjawab ya, saya izin menanggapi. Tadi pertanyaannya, izin bertanya kepada kelompok 4, saya kan punya saudara, dia itu introvert banget. Dia nggak mau beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kayak takut sama orang. Saya sama keluarga besar itu sampai bingung harus gimana biar nggak
menyendiri terus. Niatnya itu biar bisa punya teman. Nah, kira-kira kita sebagai pihak keluarga atau beliau sendiri harus bagaimana ya agar ia dapat berubah dan mau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Saya izin menanggapi ya, Mbak. Nah, untuk membantu saudara Mbak Widya yang introvert dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa memberikan dukungan dan pemahaman. Nah, beritahu kepada saudara Mbak Widya bahwa Mbak Widya itu mengerti dan mendukung keadaannya. Jangan memaksakan untuk berubah secara drastis, namun berikan motivasi dan dukungan agar ia merasa nyaman dengan lingkungannya. Yang kedua, mungkin bisa dengan mendorong untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ajaklah saudara Mbak Widya itu untuk bergabung dengan kelompok atau organisasi yang memiliki minat yang sama dengannya. Misalnya kayak klub buku, kelompok musik, atau tim olahraga. Itu dapat membantu dia dalam menemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengannya dan merasa lebih nyaman dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, mungkin dengan mengajak untuk berbicara dan berinteraksi. Bantulah saudara Mbak Widya tadi untuk berbicara dengan orang-orang yang ia temui di sekitarnya. Misalnya, ketika ia bertemu dengan tetangga atau teman kerja, cobalah untuk mengajaknya untuk berbicara dan bertukar pikiran. Yang keempat, bisa memberi waktu untuk bersosialisasi. Ingatkan saudara Mbak Widya tadi untuk memberi waktu pada dirinya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jangan memaksa ia untuk terlibat dalam kegiatan sosial secara terus-menerus. Namun, beri waktu dan kesempatan bagi ia untuk merasa nyaman dalam lingkungan sosial. Yang kelima, bisa mengajak untuk mengembangkan kemampuan interpersonal. Ajaklah saudara Mbak Widya tadi untuk mengikuti kursus atau seminar yang dapat membantu ia mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Ini dapat membantunya menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun yang perlu kita ingat ya, bahwa setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan tidak semua orang itu merasa nyaman dalam lingkungan sosial yang sama. Oleh karena itu, yang terpenting adalah membantu saudara Mbak Widya tadi merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu Mbak Widya. Apabila dari teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Saya izin menambahkan, boleh? Boleh Mbak, silahkan. Saya Adisa Putri Maulida, izin ikut menjawab atau menambahkan dari pertanyaan Mbak Widya. Saya sebelumnya yang pertama kali mau afirmasi dulu nih sama jawaban dari Mbak Jenny karena memang sudah lengkap. Tapi di sini karena mungkin saya juga sama mengalami apa yang sama dengan adiknya Mbak Widya tadi ya, bedanya ini terjadi sama tetangga saya persis sekali sama seperti apa yang dialami oleh adiknya Mbak Widya, di mana dia itu juga introvert, dia itu tidak sampai tidak mau untuk berbicara dengan orang lain selain orang tuanya. Tindakan yang dilakukan orang tuanya ini yaitu dengan membawanya ini tentu ke psikolog. Dari semua jawaban Mbak Jenny tadi itu memang betul, itu salah dari beberapa cara untuk gimana caranya agar dia itu bisa introvert tapi bisa lebih terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi kata psikolognya ini lebih baik untuk yang pertama, cobalah untuk membaur dengan teman yang sekiranya dapat membuat dia nyaman terlebih dahulu. Jadi tidak harus terburu-buru untuk membuat dia itu bisa terbuka dengan siapapun, tetapi di awal dia bisa terbuka dengan teman, meskipun itu hanya 1-2, yang penting dia bisa melakukan sosialisasi. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas tambahannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada tambahan lagi? Jika cukup, dari Mbak Widya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, Mbak. Terima kasih Mbak Jenny dan Mbak Anissa. Baik, sama-sama Mbak Widya. Termin pertama sudah selesai semuanya ya. Selanjutnya kami buka untuk termin kedua, dibuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Baik, untuk yang sudah resen
bagian atas Zoom saya itu yang pertama ada Mbak Safira, terus Mbak Nadia, sama Mbak Sarwatul. Mungkin untuk Mbak Safira bisa menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Jenny atas waktu dan kesempatannya. Saya Safira Fadila dengan akronim 029 izin bertanya. Ketika kita berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, berpindah tempat pekerjaan, pindah sekolah, atau misalnya dari sekolah menengah atas ke universitas, pastilah akan ada banyak perubahan. Banyak hal-hal yang baru dan berbeda yang akan ditemui. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Terima kasih. Baik, Mbak Safira, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Mbak Nadia, bisa langsung on-mic menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Jenny atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya Nadia Octavia Bernanda dengan akhiran NIM 08. Jadi saya tuh kan punya adik tuh Mbak. Nah, dia itu orangnya tuh mudah banget buat beradaptasi pada lingkungan, dari lingkungan yang baik maupun lingkungan yang buruk. Nah, yang saya tanyakan tuh apa yang akan terjadi pada adik saya gitu kan dia itu gampang banget nih beradaptasinya. Jadi kadang sama lingkungan yang baik juga dia bisa, lingkungan yang buruk pun juga bisa. Nah, apakah akan ada dampak yang lain mungkin yang akan terjadi pada adik saya tersebut? Mungkin teman-teman atau kelompok 4 bisa menanggapinya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ya, kepada Mbak Sarwatul bisa langsung unmic, Mbak. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Jenny atas kesempatan yang diberikan. Saya Sarwatul Karimah dengan akhiran NIM 046, izin bertanya kepada kelompok, bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang tidak kita sukai? Apa sih yang membuat orang menjadi sulit beradaptasi? Dan tolak ukur apa yang menjadikan seseorang bisa dikatakan sudah bisa beradaptasi? Bukankah untuk beradaptasi butuh waktu yang cukup lama? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Safira atau Mbak siapa tadi, Mbak Nadia atau Mbak Sarwatul? Monggo langsung on mic ya. Mungkin dari kelompok 4 ada yang mau memberikan pendapat, dipersilakan. Baik, saya Kesia, perwakilan dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Tadi pertanyaannya, ketika kita berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, berpindah tempat pekerjaan, pindah sekolah, atau misalnya dari sekolah menengah ke universitas, pastilah akan ada banyak perubahan, banyak hal-hal baru dan berbeda yang akan ditemui. Lalu apa aja sih yang harus dilakukan untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Baik. Jadi adaptasi itu merupakan penyesuaian diri dan cara atau proses penyesuaian diri pada setiap individu atau manusia berbeda-beda. Ada yang proses adaptasinya cepat, ada pula yang relatif lama. Tidak menjadi masalah pada intinya, kita harus tetap melakukan penyesuaian diri. Ketika kita berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, berpindah tempat pekerjaan, pindah sekolah, atau misalnya dari SMA ke universitas, pastilah akan ada banyak perubahan. Nah, cara untuk beradaptasi itu yang pertama, jangan langsung berpersepsi bahwa lingkungan baru akan sulit. Semua berawal dari pikiran. Ketika kita berpikir bahwa suatu hal itu sulit, mulainya pun akan terasa berat. Lalu yang kedua, persiapkan diri kita dan mental. Lalu yang ketiga, menghargai setiap perbedaan, termasuk budaya dan kebiasaan di tempat yang baru. Lalu yang keempat, jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan. Jika mendapatkan kesulitan atau masalah, itu kita harus mampu atau mau untuk bertanya. Interaksi akan membangun hubungan interpersonal yang baik. Lalu yang kelima, jadilah diri sendiri dan apa adanya. Jangan terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan kita agar kita menjadi lebih baik.
Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kesha atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Jika cukup, apakah dari Mbak Safira sudah cukup atas jawaban yang sudah disampaikan? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari pertanyaannya Mbak Sarwatul sama Mbak Nadia. Bagi teman-teman yang mau menanggapi, dipersilahkan. Mbak Jenny, saya izin menanggapi pertanyaannya Mbak Nadia, boleh? Monggo dipersilahkan Mbak Iftitah. Mbak Nadia kan bertanya, pada saat anak sangat mudah beradaptasi pada lingkungan, dari yang lingkungan baik maupun lingkungan yang buruk, apa yang akan terjadi dan apakah ada dampak lain yang akan diterima anak tersebut? Nah, menurut saya itu sangat ada, karena ketika anak itu sudah terpengaruh dalam lingkungan buruk, maka nanti sifat anak itu pun lebih dominan ke buruk. Jadinya sebaiknya kita sebagai orang tua itu harus peka terhadap lingkungan di sekitar anak kita. Jangan sampai anak kita itu terjerumus ke lingkungan buruk, karena saat anak itu sudah terjerumus ke lingkungan yang buruk, akan susah kita untuk mengendalikan anak tersebut, akan susah kita untuk merubah anak tersebut. Namun jika anak tersebut berada dalam lingkungan baik, nantinya anak tersebut pun nantinya di rumah pun akan memiliki sifat yang baik. Gitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Iftitah. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Jika tidak ada tambahan lagi, saya izin menambahkan sedikit ya. Saya afirmasi dulu terkait atas jawabannya dari Mbak Iftitah. Saya izin menambahkan, ya tadi udah benar yang disebutkan bahwa anak yang sangat mudah beradaptasi pada lingkungan dapat memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungan di mana mereka berada. Jika anak tersebut berada dalam lingkungan yang baik, maka mereka juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka akan merasa aman dan nyaman, sehingga dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan kemampuan sosial yang sehat.
Namun jika anak tersebut berada dalam lingkungan yang buruk, maka mereka dapat mengalami dampak yang negatif pada perkembangan mereka. Misalnya anak tersebut dapat mengalami tekanan, stres, atau bahkan trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka di masa depan. Dalam beberapa kasus, anak tersebut dapat mengembangkan perilaku yang tidak sehat seperti agresif, kecemasan, dan depresi. Dalam hal ini, dari kelompok 4 dan teman-teman mungkin akan memiliki pendapat yang berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan mereka tentang kasus tersebut. Namun mereka dapat setuju bahwa penting untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak dalam lingkungan apapun. Kita harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman anak-anak, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Dengan cara ini, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mencapai potensi terbaik mereka. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah dari Mbak Nadia sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Untuk selanjutnya, ada sisa pertanyaan dari Mbak Sarwatul. Apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Monggo dipersilahkan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Sarwatul. Apakah bisa? Silahkan Mbak Iren. Oke, untuk pertanyaannya Mbak Sarwatul itu, bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang tidak kita suka? Apa sih yang membuat orang sulit beradaptasi? Tolak ukur apa yang menjadikan seorang bisa dikatakan sudah bisa beradaptasi? Bukankah untuk beradaptasi butuh waktu yang cukup lama? Terima kasih. Nah, menurut saya, beradaptasi dengan lingkungan yang tidak kita sukai itu memang sulit dilakukannya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan itu. Nah, mungkin ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, mungkin kita bisa mencari tahu alasan mengapa kita tidak nyaman di tempat itu. Nah, sebelum mulai beradaptasi, kita bisa lebih dulu mencari tahu apa yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan lingkungan tersebut. Apa itu karena orang-orang yang berbeda dengan kita, atau mungkin gaya hidup mereka, atau mungkin bisa ke lingkungan fisiknya. Nah, setelah kita mengetahui alasannya, kita bisa mulai melakukan tindakan atau mencoba mulai beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, yang kedua itu mungkin kita bisa mencoba untuk terbuka pada orang-orang baru. Kita bisa melakukan sosialisasi dengan orang-orang baru dan terbuka terhadap perbedaan agar kita tetap merasa nyaman di situ, agar kita gampang bersosialisasi dengan mereka. Terus yang selanjutnya mungkin kita bisa mencari kegiatan atau minat yang sesuai dengan mereka. Jadi kita mencari tahu kegiatan yang sesuai dengan minat yang kita sukai dan kita bisa melibatkan diri untuk kegiatan itu. Nah, mungkin hal ini juga cukup membantu kita merasa nyaman dekat dengan mereka. Nah, yang selanjutnya mungkin di sini kita bisa memfokuskan diri atau memfokuskan kegiatan pada hal-hal yang positif. Jadi kita bisa mengalihkan hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi kita lebih melakukan hal-hal yang kita sukai dan mungkin yang sesuai dengan mereka. Nah, mungkin dengan itu kita akan lebih merasa senang, terus lebih mudah beradaptasi. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Mbak Iren. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, saya izin menambahi pertanyaan dari Mbak Sarwatul terkait tolak ukur apa yang dijadikan
Tolak ukur apa yang menjadikan seseorang bisa dikatakan sudah bisa beradaptasi? Bukankah untuk beradaptasi butuh waktu yang cukup lama? Baik, saya izin menanggapi hal tersebut. Jadi menurut saya tidak ada tolak ukur pasti yang bisa digunakan untuk menentukan kapan seseorang bisa dikatakan sudah bisa beradaptasi. Hal ini tergantung pada situasi dan juga kondisi individu yang bersangkutan. Namun ada beberapa indikator yang dapat menjadikan seperti indikator bahwa seseorang dapat dikatakan berhasil beradaptasi itu yang pertama, mampu memahami dan menghargai kebiasaan, nilai, dan budaya dari lingkungan baru. Lalu yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi, dan juga mampu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam lingkungan baru. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari Mbak Kisha. Apakah dari Mbak Sarwatul sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk termin kedua sudah selesai ya. Ini dari Mbak Anep, masih resen. Apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya, Mbak Jenny. Iya, silakan Mbak Anep. Saya Anissa Nur Enda Pertiwi dengan NIM 030, izin bertanya, apakah dengan adanya peningkatan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi seseorang saat beradaptasi, terutama di lingkungan sekitar? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dituliskan di room chat ya, Mbak? Jika dari teman-teman ada yang mau menanggapi, monggo dipersilahkan. Baik, saya Kesha dari kelompok 4 izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Anissa Nur Endah Pertiwi. Pertanyaannya, apakah dengan adanya peningkatan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi seseorang saat beradaptasi terutama di lingkungan sekitar? Jadi menurut saya iya, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi adaptasi seseorang dengan lingkungan sekitar. Media sosial itu memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan memperoleh akses ke informasi dari berbagai sumber. Namun, seperti penggunaan media sosial yang berlebihan itu juga dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya itu jika seseorang terlalu banyak menggunakan media sosial, mereka mungkin tidak memiliki waktu atau motivasi untuk berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, keluarga, atau tetangganya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, karena interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih kuat dan juga memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang dunia dan juga lingkungan sekitarnya. Jika seseorang terlalu banyak mengikuti akun atau kelompok yang hanya memperkuat pandangan atau keyakinan yang sudah ada, maka mereka mungkin tidak akan terpapar pada sudut pandang lain atau informasi yang kontradiktif. Hal ini dapat mempengaruhi adaptasi seseorang dengan lingkungan sekitar, karena mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang realitas yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Mbak Kesha. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan?
Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan pertanyaan Mbak Anep? Jika sudah cukup, apakah dari Mbak Anep sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih. Karena ini pertanyaan terjawab semuanya dan waktunya sudah mau habis, tapi masih ada beberapa menit. Apakah ini mau dilanjutkan diskusi lagi atau dicukupkan ya teman-teman? Oke, mungkin sesi diskusi saya cukupkan sampai di sini. Saya dan teman kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.